Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam sarapan rohani Jemaat Galaningyan Abian Base 28 April 2022. Sebelum kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami menaikkan puji syukur kami kepadamu ya Bapa, karena atas pemeliharaan dan atas kebaikan Tuhan sepanjang malam kami boleh beristirahat, dan pada pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami kembali ada dalam keadaan sehat dan selamat. Sebelum kami akan memulai aktivitas kami yang baru pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari kehidupan kami, agar kami tetap setia, taat kepada Tuhan, serta taat untuk melakukan segala firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 2 ayat 4 dan Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Yesaya 2 ayat 4, firman Tuhan demikian. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bijak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pamungkas. Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, banyak orang memiliki pemikiran bahwa damai sejahtera dapat diperoleh ketika kita memiliki harta yang melimpah, memiliki jabatan yang tinggi atau kedudukan yang tinggi, sehingga kita berusaha sedemikian rupa agar harapan untuk merasakan damai sejahtera itu benar-benar dapat kita wujudkan. Kadang-kadang kita berpikir asal punya uang yang cukup, apa saja yang diinginkan pasti akan terlaksana. Lalu kita akan pergi menghibur diri ke tempat-tempat hiburan malam sampai pagi. Keinginan kita hanya satu, yaitu supaya hati kita terhibur, supaya pikiran yang stres menjadi hilang. Mungkin saja di tempat itu kita bisa tertawa lepas sepanjang malam. Tapi bukan berarti kita mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Itulah yang dinamakan damai sejahtera yang sesaat, yang ditawarkan oleh dunia, di mana orang Kristen banyak yang terjerat di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ingin saya tanyakan, di manakah kita menemukan damai sejahtera itu? Damai sejahtera itu ada di dalam firman Tuhan
dan firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain selain hanya di dalam Yesus Kristus. Dunia boleh menjanjikan apapun, tetapi kesemuanya itu hanya kesenangan yang sesaat dan berujung kepada kebinasaan. Bila saat ini kita sudah mulai kehilangan damai sejahtera itu dan merasakan kehampaan hidup, itu tandanya kita sedang jauh dari sang sumber damai sejahtera itu. Kunci utama yang bisa kita dapat agar kita bisa menikmati damai sejahtera adalah selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan serta menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka kasih-Nya akan selalu mengalir memenuhi hati kita. Pilihan tetap ada pada kita. Dia memberikan kehendak bebas kepada kita untuk memilih. Memang bukanlah pekerjaan yang mudah untuk menjadi seseorang yang taat, seseorang yang setia. Karena daging kita akan terasa sakit, roh memang penurut, tetapi daging kita lemah. Matius 26 ayat yang ke-41. Namun damai sejahtera tersedia bagi orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Karena itu, jika kita ingin memperoleh damai sejahtera, maka bersedialah kita menerima firman Tuhan itu dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Demikian juga menurut pandangan dunia, damai sejahtera adalah suatu keadaan atau suasana yang aman, tidak adanya konflik, tidak ada bencana, tidak ada perselisihan, tidak ada masalah. Orang dunia juga berpikir bahwa damai sejahtera itu ada pada uang, harta kekayaan, mobil mewah, rumah yang megah, dan popularitas. Padahal semua yang ada di dunia ini hanyalah semu, serta tidak menentu, tidak kekal. Hari ini mungkin kita bisa merasa damai karena kita punya banyak uang, harta yang melimpah. Tetapi ketika uang kita habis, apakah damai itu masih bertata di dalam hati kita? Itu pertanyaan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Tuhan itu mengalir di dalam hati kita, tidak terpengaruh oleh situasi, tidak terpengaruh oleh kondisi, dan bersifat kekal. Sekalipun kita diterpa masalah, sekalipun situasi tidak baik, hati kita tetap dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan itu. Damai sejahtera bersumber dari hubungan yang karib antara kita dengan Tuhan dan dampak dari ketaatan kita. Damai sejahtera dari Tuhan tidak dapat kita beli, tidak dapat kita ukur dengan uang dan harta sebesar apapun.
Damai sejahtera itu diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang adalah sumber damai sejahtera itu. Kunci damai sejahtera adalah memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan dan taat melakukan firman-Nya. Marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk menjadi salah satu pelaku firman Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan akan selalu melingkupi kehidupan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap setia melakukan firman-Mu, sehingga di dalam kami melakukan firman-Mu, kami akan memperoleh damai sejahtera yang kekal dari Tuhan, yang asalnya dari Tuhan saja. Oleh karena itulah ya Tuhan, kami mengucap syukur memiliki Allah yang baik, Allah yang penuh kasih di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa dapat memperoleh damai sejahtera yang kekal yang asalnya daripada Tuhan. Berikanlah kami kesehatan dan kekuatan pada pagi hari ini ya Bapa, sehingga kami di dalam melakukan usaha dan pekerjaan kami pada pagi hari ini, kami boleh melakukannya dengan penuh rasa syukur dan sukacita, sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami, dan kami senantiasa mensyukuri setiap berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan memohon hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.